misalnya yang sangat menentukan dengan nanti kualitas pertunjukan antara sutradara, penata lantik dan penata set itu bentuknya seperti apa Pak ilustrasinya supaya satu klik, satu persepsi sehingga misalnya untuk menghasilkan sebuah visual yang seperti itu. Kebetulan nanti memang yang bagian siap kita akan bahas itu secara lebih mendalam, tapi sepintas seperti ini. Dalam berkolaborasi itu kan selalu ada titik tolaknya. Karya itu semua ada titik tolaknya, entah itu ide atau naskah atau puisi atau musik, selalu ada titik tolaknya. Nah, mungkin bikin karya nggak ada titik tolaknya. Nah, pemahaman tentang titik tolak itu, ide awalnya itu yang semua harus paham. Biasanya kalau yang konvensional itu sutradara akan ngomong set orang penata set aja dulu sampai ruangannya jadi. Baru kemudian masuk kalau urutan biasanya kostum, karena setelah ruangan terus kemudian orang-orang itu dihadirkan dalam ruangan itu, baru kemudian tata cahaya. Biasanya yang dulu begitu, tapi sekarang sering dari awal udah production meetingnya, desain meetingnya udah langsung set, kostum, lighting, dan kalau ada video desainer. Karena jadinya semua memulai bersama dan memberi masukan-masukan sehingga semua kayak share-nya, rasa memilikinya lebih kuat daripada cuma hadir di belakang gitu, terus harus merespon yang sudah diputuskan sebelumnya. Kalau dia dari awal ikut kan, misalnya lighting dari awal ikut misalnya menghindari penggunaan warna-warna apa, misalnya bisa usul, itu kira-kira seperti itu. Jadi yang memang penting itu memang ada diskusi bersama, entah itu bentuknya terpisah-pisah seperti tadi sutradara dengan penata panggung, kemudian dengan penata kostum, baru penata cahaya atau sekaligus itu tinggal kebiasaan masing-masing orang. Sekarang karena pengen efisien, udah langsung ketemu bareng, karena lebih cepat jadinya. Tapi memang semua itu kalau bisa didiskusikan bareng lebih utuh jadinya, karena masing-masing tahu tujuan bersamanya. Karena kalau cuma tata cahaya hadir satu hari sebelum pentas atau cuma di latihan terakhir, kan nggak tahu riwayatnya. Banyak keputusan-keputusan yang dibuat sebelumnya kurang dipahami, sehingga dia membuat keputusan hanya dengan keterbatasannya pengetahuannya. Jadi kadang-kadang kurang menyatu. Berbahaya ya Pak. Kalau seperti itu sih bahaya sekali ya, karena bisa kontra. Ya misalnya sutradara, penata panggung dan penata kostum udah membuat satu perencanaan yang elaborat, yang bagus banget dari sisi warna, dari pilihan warna, grafik warna. Tiba-tiba penata cahaya masuk, nggak tahu apa, seenaknya sendiri, warna-warnanya yang udah direncanakan itu rusak karena cahaya panggung itu sangat berpengaruh pada warna di panggung. Misalnya kayak gitu. Jadi memang harus dari awal ada kerjasama yang baik. Ini Pak, dari anak-anak ada yang mau tanya? Dari adik-adik. Perkenalkan, nama saya Octaviana. Saya mau bertanya, kira-kira bagaimana konsep tata cahaya karya untuk seni tradisi, terutama di dalam sendratari? Sendratari itu selalu berawal dari narasi dan narasinya, entah cerita zaman bulan, cerita apa, mundur atau apapun gitu, selalu ada narasinya. Narasi itu bisa kita gunakan sebagai titik tolak, rangkaian kejadiannya itu bisa kita gunakan sebagai titik tolak untuk penataan cahayanya. Kemudian kolaborator kita juga kan ada penata panggung, penata kostum seperti yang tadi sebelumnya dibicarakan. Itu kan pasti juga punya interpretasi terhadap narasi itu, teksnya itu. Nah itu bagaimana kemudian menyatukan itu. Tapi memang semua karya dan terutama sendratari itu pasti ada narasinya. Karena ada
tembang-tembangnya itu juga sebetulnya kan teks. Jadi kalau emang pengen membuat lighting design yang bagus untuk sendera tari, ya penata cahayanya harus paham teksnya. Itu tembang-tembangnya artinya apa itu, sehingga dia bisa melihat, oh ini adegannya lagi galau, lagi dramatik, lagi penuh semangat, enggak terus dipukul rata aja berdasarkan suara musik, padahal tembangnya lagi sedih misalnya. Bayaran Yogo yang pukul rata. Ya, jadi memang penting untuk kembali ke punya titik awal yang bersama yang pasti. Ya kalau sendera ini menurut saya itu tembang-tembangnya, narasi plotnya maupun tembang-tembangnya, karena tembang-tembang itu yang menjelaskan emosinya secara teks maupun secara auditif. Kan lagu-lagunya itu kan sangat berpengaruh terhadap emosi juga. Nah itu yang jadi kalau nanti kamu penyajian atau apa, itu yang membantu kamu lighting harus tahu tembang-tembangnya, harus paham teksnya. Atau kalau dia nggak punya waktu, kamu buat ringkasan tembang ini tentang apa, ada yang penting apa, sehingga mungkin dia bisa lebih maksimal. Tapi memang itu sangat krusial ya. Kalau tiba-tiba tembangnya sedang sangat romantis atau sangat tragis, tapi tiba-tiba lightingnya seperti apa gitu, ya jadi nggak tercapai itu suasananya. Tapi juga kaitannya dengan apa, kostum juga ya Pak ya? Iya, kostum itu elemen paling penting dalam seni tradisi. Karena itu kan kalau seni tradisi kita kan jarang menggunakan set. Ya mungkin ada latar, tapi sebetulnya kostumnya ya di tubuh itu. Setnya di tubuh. Kostum itu menjadi elemen visual terpenting dalam seni tradisi. Jadi mempertimbangkan kostumnya itu sangat penting. Penata cahaya harus tahu warna dari masing-masing karakter dan kapan keluar masuknya, sehingga pemilihan warna lightingnya nggak tabrakan dengan warna kostumnya. Yang lain Pak Topan. Saya lagi saya ingin menanyakan tentang berapa banyak yang harus dikerjakan oleh seorang lighting designer supaya dia itu fasih. Jadi kan kalau misal harus berapa garapan atau minimal harus dikatakan oh dia bisa fasih dalam mendesain lighting itu. Jam terbangnya kira-kira berapa banyak yang Semakin luas semakin bagus. Ya, iya ini kan jam terbang itu memang konkret ya, memang beda orang yang udah berpengalaman sama yang itu sangat beda. Tapi kan karena kita sekarang dalam situasi teater pendidikan, kan kadang-kadang harus kerja dengan alat yang juga punya jam terbang yang aku saya nggak tahu kalau di sini yang menjadi tugas lighting murid juga atau staff. Oh staff. Ya yang penting yang tadi penyajinya menjelaskan garapannya itu apa, informasi itu sangat penting. Sehingga kalau nanti ada yang kurang pas bisa mudah untuk melacaknya. Misalnya tembang ini lagi sedih, lightingnya nggak sedih kan nggak mungkin gitu kan, gampang gitu loh mendiskusikan. Tapi kalau nggak dikasih tahu dari awal ya dia mungkin nggak ngerti. Jadi cuma menginterpretasi aja. Jadi memang kalau jam terbang itu memang ya, tapi kan kalau staff terutama kalau udah lama di suatu teater pendidikan udah apalah garapan-garapan dari murid-murid yang di sini, karakternya. Nah itu udah punya warna tersendiri, jadi lebih mudah kan. Sudah paling tidak latar belakang karya-karya yang ditampilkan udah dipahami. Tapi kalau ada kebutuhan-kebutuhan khusus, yaitu kan tinggal disampaikan oleh murid-muridnya. Dan sebetulnya mungkin bisa mulai diwajibkan penyaji ujian itu mulai juga mikirin tentang bagaimana karya itu pengen ditampilkan. Misalnya dia pengen cahayanya warnanya seperti ini, awalnya seperti apa. Itu
Saya pikir itu penting karena sekarang kalau cuma bikin garapan tapi nggak mikir gimana menyajikannya akan nanti diacak-acak orang lain. Jadi semakin kita mempersiapkan bagaimana karya kita akan disajikan, itu akan lebih memudahkan kolaborator untuk terlibat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Sutrio. Saya ingin bertanya bagaimana cara membangun feeling dengan seorang desainer dengan suasana atau adegan panggung, karena setiap pergantian adegan pasti tata pencahayaan juga berbeda. Ya. Ya yang pasti tadi kan kita udah tahu kan ada apa elemen yang digunakan cahaya. Misalnya kalau misalnya pentas di sini, yang paling apa misalnya backlightnya apa mau yang rata aja atau yang mau yang diagonal misalnya gitu. Itu sangat berpengaruh terhadap tampilan kalian. Terus itu masalah distribusi, terus masalah warna, masalah gelap terangnya. Jadi itu semua memang harus didiskusikan sama tugas yang membantu. Karena kalau dilepaskan aja, ya nggak bisa disalahin juga tugasnya. Karena nanti kan setiap orang kan selalu mempunyai interpretasi. Nah, bagaimana menyatukan interpretasi itulah fungsi dari kolaborasi itu. Dan itu yang paling penting di sini pertunjukan memang kolaborasi itu, karena kita bekerja sama dengan banyak orang sound, lighting, orang kostum. Kira-kira gitu sih. Berarti panggung sama properti itu juga mempengaruhi juga, Pak? Jelas. Panggung sama properti bukan hanya penting secara visual, tapi dia menentukan bagaimana pergerakan pemain kan. Pola rantai itu kan ditentukan oleh panggung. Kalau ada properti ini di sini, di situ, pola lantainya kan ditentukan oleh itu, logika pergerakannya. Jadi memang kalau properti itu harus dari awal di ruang latihan udah ada. Karena nggak bisa latihan tanpa properti, tiba-tiba pada saat penyajian ada propertinya. Kalau nggak ada properti aslinya, paling nggak bentuknya, ukurannya sama. Misalnya level atau misalnya tampilkan dengan baik, yang nggak akan bagus juga. Bahkan banyak gedung sekarang lebih bagus waktu malam daripada waktu siang, itu karena efek pencahayaan. Kalau kita lihat gedung-gedung di Eropa, di Jepang, itu waktu malam tuh luar biasa tampilannya. Semua elemen kota itu jadi lebih cantik karena pencahayaan. Ya jadi itu ya kayak mengundang ketertarikan untuk nyoba-nyoba eksperimen, tapi itu sambilan aja. Karena dipercaya teman. Kalau yang bilang Nusantara ini berapa space-nya? Saya lupa ya, katanya tidak pernah ada di sini di artis, tapi kalau nggak salah itu panjangnya hampir 120 meter. Tingginya hampir 70 meter. Jadi ujung keris itu kan keris yang ditaruh gini. Ya. Jadi ujung ini kalau nggak salah 72 meter. Seingatan saya. Pak, jadi gimana caranya untuk pencahayaan bidang sebesar itu tapi dengan lampu yang terbatas, karena nggak mungkin seperti di panggung bisa pakai lampu puluhan. Kalau di architectural lighting ya karena lampunya lebih mahal dari lampu panggung, jadi untuk bidang Nusantara itu paling bisa pakai lampu 20, itu udah maksimal. Jenis lampunya apa? Itu sekarang ada lagi architectural lighting, jadi lampu khusus untuk penerangan gedung-gedung. Arsitektur lighting. Ya, Juga jadi LED ya? sekarang LED semua karena wattnya rendah tapi cahayanya terang. Tidak terlalu panas juga ya. Iya, nggak panas. Kalau kayak neraka jahanam. Ya sekarang di kota-kota di Indonesia juga semua udah mulai jembatan dikasih lampu, dikasih cahaya, gedung-gedung udah mulai lah. Hampir semuanya. Iya, udah mulai apa? Kalau nggak dikasih lampu malam gelap orang nggak tertarik.
Tanya Pak. Ini kayaknya berdua sama terus. Kayaknya Mas itu dulu udah ngajak duluan Mas. Oh iya. Siapa? Bukan Mas itu. Pak Happy toh? Oh udah. Oh iya. Saya dulu ya Pak ya. Iya iya. Gini, dalam pertunjukan wayang kulit itu kan biasanya cuma digunakan lampu blencong saja. Ya. Dulu pernah menggunakan layar seperti mantan wakil gubernur Jawa Timur Pak siapa itu Pak Naryo menggunakan efek belakangnya ada misalkan ada adegan Cakil perang sama Janoko itu belakangnya hutan beneran gitu. Tapi kan itu kalau orang tradisi mengatakan malah mengurangi hayatan penonton atau mungkin gini ya mungkin nggak nyambung atau penempatannya nggak tepat. Maksudnya walaupun di situ diberi sorotan hutan, tapi kan atau mungkin kalau orang hajatannya terlalu dasar, kalau orang biasa kan adegan perang Cakil itu mesti neng alas kan gitu. Di sini ada Kayon 2 itu sudah menggambarkan dengan narasi oleh Dalenga sudah menggambarkan di hutan. Kemudian di situ lah pertanyaan saya untuk era sekarang itu kan penontonnya sudah berubah. Mereka kakek-kakek, ayah-ayah yang dulu melihat itu sekarang ganti anak-anak muda. Dan anak muda itu kan agak kesulitan menerima dialog bahasa Jawa yang agak agak kental bahasa Jawanya. Makanya saya kira perlu ada lighting yang mendukung misalkan adegan sedih Kunti Karno pamitan arep maju Bratayuda kalih Kunti ngaten seperti itu. Bisa nggak itu diletakkan di kanan kirinya kelir untuk mendukung itu atau misalkan bisa sebatas mana bisa masuk situ lighting itu Pak? Iya bisa tapi sebatas mana masuknya? Kalau menurut saya nggak ada batasnya. Oh gitu ya. Tapi memang kolaborasinya harus berjalan yang erat gitu. Jadi bukan kayak tadi, bukan hanya karena adegan hutan terus gambar alas. Gitu. Karena kan wayang itu udah melalui proses perjalanan panjang sehingga mencapai bentuk seperti itu, stilisasi seperti itu. Nah, tiba-tiba dikasih gambar wayang, gambar hutan gitu, ya nggak nyambung. Jadi memang desainnya harus disesuaikan dengan stilisasi dari wayangnya misalnya, sehingga dia lebih menyatu. Ataupun kalau mau ditabrakin, nggak bisa itu. Kebanyakan sekarang itu kan dalangnya pengen aneh, tapi nggak pernah latihan dan nggak pernah proses bersama. Ya. Itu nggak bisa. Itu sama dengan di panggung kalau kita bikin sendera tari. Videonya datang ke saat pentas, lainnya datang ke saat pentas, ya akan bagus. Hati-hati ya, kolaborasi. Iya. Bahkan saya pernah melihat pertunjukan wayang Revisiting Sita di New York yang disutradarai oleh orang Australia yang banyak mengeksplorasi seni pewayangan di Indonesia. Dan dia bikin lagi tentang Sita. Itu dengan lighting hampir 100-an, dengan lighting. Tapi karena dikerjakan dengan bagus dan memang ditata dari awal, konsepnya didiskusikan dengan jadinya luar biasa ya, seperti panggung pertunjukan dengan orang. Itu dikelir juga ya Pak ya? Dikelir juga. Dikelir juga. Jadi kalau saya sih memang lihat sebetulnya ide ini udah banyak yang percobaan-percobaan yang dilakukan, tapi menurut saya laboratorium terlalu pendek, jadi eksplorasinya terlalu pendek sehingga hasilnya belum matang. Tapi kalau itu bisa dilakukan dengan baik, itu seperti yang tadi dikatakan akan menjawab tantangan anak-anak muda sekarang yang ingin lebih menarik visualnya. Karena anak-anak sekarang kan sangat visual, referensi visualnya sangat tinggi. Jadi kalau dia lihat wayang sama hutan gitu langsung elek. Karena mereka udah lihat demikian banyak referensi visual dalam hidupnya melalui TV, melalui HP, melalui internet. Jadi memang harus matang penggarapannya. Penggunaan cahaya juga gitu.
saya yakin kalau wayang golek dengan pencahayaan bagus akan bisa lebih dramatik. Oh. Cuman memang kita kan dibatasi oleh ukuran. Jadi pentas wayang golek itu ya memang nggak bisa dipentaskan di gedung besar yang kecuali kalau di video dan diproyeksikan lagi gitu, pakai CCTV. Jadi memang ada skala pertunjukan yang memang kayak wayang golek itu ya penontonnya paling maksimal bisa berapa supaya penontonnya bisa tetap punya ikatan emosional dengan golek-golek. Kalau udah jauh sekali ya udah beda. Wayang juga gitu, semakin dekat kan semakin enak kita melihatnya. Jadi memang setiap bentuk seni pertunjukan baik itu wayang, golek atau tari, memang formatnya skalanya itu ditentukan oleh formatnya. Maksudnya skala gedungnya. Itu yang menarik, misalnya kayak di Jepang mereka bikin teater khusus untuk bunraku. Bunraku itu kayak golek yang di dalangnya juga ikut ke panggung pakai kostum hitam. Oh iya iya. Jadi biasanya yang gini tuh ya. Satu karakter ada 2 atau 3 orang yang ikut menggerakkan. Itu teaternya juga ya cukup besar, tapi yang lebih dari 800 penonton karena mereka ingin supaya penonton yang paling belakang itu bisa tetap melihat detail bagaimana golek itu bergerak dan bagaimana dalang itu menggerakkan goleknya. Jadi itu penting karena kalau tiba-tiba udah nggak melihat detail itu ya udah kayak biasa aja, lihat screen gitu kan, ya kayak lihat di TV aja, ngapain harus ke gedung. Itu jadi interaksinya itu harus tetap dipertahankan seperti aslinya, meskipun ada penambahan media-media baru, video, lighting. Sekarang udah banyak sih yang pernah mencoba, banyak yang sudah cukup berhasil. Saya nggak lupa nama-nama ya, tapi kayak di Bandung itu siapa namanya? Tafid, wayang Tafid. Itu dia membuat wayangnya sendiri dari mika dengan pencahayaan khusus. Jadi yang tampil di clear itu sangat sangat imajiner gitu. Udah wayangnya transparan, dikasih warna, jadi pakai lampu warna juga, lighting, wayang Tafid. Terus ada juga ya banyak dalang-dalang juga yang di Jawa Tengah kan juga udah banyak sebenarnya. Dan dulu Kindos juga udah pakai lighting, pakai apa macam-macam efek. Ya. Tapi banyak yang menurut saya memang tadi eksplorasinya masih kurang mendalam sehingga belum menyatu. Tapi itu sebetulnya ya muda-muda ini yang harus rajin-rajin mulai mikirin yang gimana muda-muda ini gimana supaya media-media tradisional itu bisa tetap bertahan dengan tantangan zaman. Iya, dengan perkembangan teknologi. Bagaimana? Karena sekarang misalnya monitor itu menjadi media utama hiburan anak-anak muda ini sekarang semuanya lihat monitor. Nonton bioskop aja malas karena bisa nonton di TV. Ya. TV aja di rumah juga nggak pernah ditonton. Ya. Ya dia karena ini cukup buat mereka. Nah, gimana mentransformasi media-media seni pertunjukan yang dulu itu ke dalam HP? Itu kan menarik sebenarnya. Dikut sudah berapa kali sih mengadakan sayembara animasi cita-cita gimana itu bisa diaplikasikan oleh anak muda sehingga sesuai dengan format mereka. Ini jadwal sholat di sini jam berapa ya? Setengah 12. Sekarang udah 11:04. Ya. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Putren. Cukup kan? Sementara Ya, nanti kita kan jam 2 ketemu lagi ya. Kita jam berapa tadi selesai sholat ini Sebenarnya masih bisa ngobrol lagi. sebenarnya mulai tertarik ini, udah masuk ke dunianya Bapak. Tapi ini
sedikit kira-kira tunda. Ya, Ya, sekali sholat. kalau nggak ada breaknya juga capek. Bapak juga capek nanti. Break juga